Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan mengalami NPD, gangguan kejiwaan, gangguan kepribadian, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Horas itu aku Horas. aku pendeta Dusia Silaban. Horas itu. Itu tinggal di mana? Di Porsea. Oh, di Persea. Baik, 17 tahun pernikahan ini tuh ya. Luar biasa. Jadi di mana lah dulu jumpa apa gitu, like gitu. Kami ketemu di Porsea. Oh, di mana jumpanya? Like, apa di gereja, di apa, kerjaan? Di samping rumah. Oh, tetangga ini ya? Ya, tapi tetangga beda gang kayak gitu, beda jalan. Oh, siapalah yang dekati duluan ini? Lainnya. Sila itulah ya. Oke. Jadi apalah dulu yang membuat Ito apa mau jalan sama Lai itu? Satu, karena pengen eh, tidak tinggal lagi sama orang tua. Awal. Oh, iya. Hmm. Akhirnya memutuskan menikah Leni sama Lai ya. Ya, menikah. Tidak ada halangan waktu itu, kedua keluarga besar nggak ada masalah. Oke. Dan bagaimana kehidupan setelah pernikahan? Itu. Untuk tahun pertama sampai ketiga tahun terkejut Oh, karena ada kata penyesalan. Karena hmm. berumah tangga itu tidak seindah yang kita bayangkan. Dimana kami masih secara egois dengan umur yang masih muda. Oh, umur berapa rupanya itu nikah waktu itu? Umur 21 tahun. Oh, si Lai? Sama. Oh, sama-sama 21 Leni ya? Oh, iya, iya, iya. Iya. Hmm. Saya juga kami sama-sama dari keluarga yang tersakiti karena orang tua kami juga dari keluarga broken home. Oh, jadi bapak mama itu bercerai gitu? Ya, Bapak mamanya juga bercerai? enggak, cuman pisah. Tapi kembali lagi ke mertua saya kembali gitu. Tapi waktu pemberkatan datang dua-duanya lengkap? Kebetulan 8 bulan sebelum saya menikah, mama saya meninggal. Jadi yang Oh, bapak sama mama pengganti. oh iya, iya. Oke, baik. Sama-sama egois karena masih muda, terus ya latar belakang ya keluarga broken home kayak gitu. Ini mempengaruhi ya waktu itu nikah. Besar. Karena apa yang terjadi dengan rumah tangga saya merasa dulunya itu adalah kutuk dari orang tua kepada anak. Begitu. Hmm. Waktu sampai pernikahan 1 sampai
ya 3 tahun ada penyesalan. Kami suami istri memang dari latar belakang gereja karismatik juga, Oh, puji Tuhan. Penyesalannya kenapa menikah samamu gitu. Kebetulan suami saya juga peminum, tukang mabuk, mau memukul, bahkan nggak pulang-pulang main judi gitu kan. Tapi saya juga nggak bisa saya juga membela diri. Kenapa saya dipukul? Karena saat kami ribut, saya menjawab gitu. oh, Maaf ternyata ya. iya. Tapi tahun berikutnya gitu, saya pernah pernikahan saya 5 tahun, saya pernah ada KKR. Saya ada KKR di gereja, baru dia bilang sama saya, belajar mengampuni. Kalau kau mau mengampuni, semua pasti berubah. Pada saat itu saya tidak yakin, gitu kan. Kayak mana mau mengampuni, kadang menyakitkan gitu, kata-kata kasar keluar gitu kan. Mm-mm. Jadi waktu ada acara 210 malam Oh, di gereja gitu, Tuhan, aku suamiku mau dirubah, aku mau suamiku bertobat gitu. Terus hamba Tuhan menjawab pada saat itu gini, kalau kau mau suamimu berubah, kalau mau suamimu dipulihkan, dimulai dari kamu. Kamu bukan suamimu. Kalau kau merubah karaktermu, merubah hidupmu, suamimu pasti berubah. Itulah pernyataan waktu itu hamba Tuhan bilang sama saya, pendeta, ibu gembala sama saya. Saya pikir-pikir kok aku yang berubah gitu loh. iya. Salahku apa gitu loh. Kayaknya aku nggak ada salah apa-apa gitu. Tapi saya untuk memulai dari awal lagi, apa yang harus saya rubah? Yang saya rubah itu banyak. Satu, karakter saya, perkataan saya, iman saya, dan ibadah saya. Itu yang saya rubah. Harus bisa menahan emosi, harus bisa mengontrol emosi untuk anak-anak. Baru belajar mengampuni. Dan pertama saya merubah ibadah saya. Ibadah saya rubah. Saya rajin ke gereja. Saya dipanggil untuk pelayanan jadi singer. Saya merubah juga cara persembahan saya kepada Tuhan yang biasanya 2.000 ke 5.000 ke 10.000. Karena hanya itu sanggup ekonomi saya kan. Baru saya merubah perpuluhan saya. Oh, iya, iya. Disitulah mulai ada pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak instan gitu, bertahap. Setelah saya bertahap gitu kan, saya mulai merubah perkataan saya. Dari kata-kata yang suka melawan dengan suami, saya belajar panjang sabar. Saya belajar Nggak panjang gampang ini. sabar. Nggak gampang ini. Saya belajar menguasai diri. Kalau suami saya marah, saya belajar diam. Bukan berarti saya kalah. Gitu. Saya belajar menguasai diri. Iya, iya. Untuk penguasaan diri dan panjang sabar itu 4 tahun saya bergumul. Inilah tahun keempat. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong. Kenapa saya bilang kayak gitu? Di saat saya tidak melawan, saya hanya menangis, dia diam. Jadi kalau kami berantem, dia itu jaga pintu. Dia nggak mau kalau aku keluar. Dia nggak mau kalau aku keluar dari rumah. Enggak. Kadang-kadang orang lihat kami, bener nggak orang ini sering berantem gitu.
Jadi yang saya rubah, bahkan sama anak-anak pun begitu. Saya nggak pernah, aku aku 15.000 seperempat Namboro. Aku sama anak-anak juga belajar menjadi ibu yang teladan untuk anak-anak. Ya, iya. Dengan beri waktu memang, puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Pulihnya banyak. Dia semakin bertanggung jawab sama keluarga. Dulu kalau waktu aku jualan, yang megang uang kan aku, ya. Oh. Yang megang uang itu aku. Eh, kami waktu itu ada gejolak ekonomi. Hutang kami itu banyak, hampir 150 juta, 15.000 Nambor. Di saat itu kami bertengkar satu malam sampai saya lari dari rumah. Tapi dijemput, aku kembalikan dijemput gitu. Terus kami berembuk dengan keluarga besar sama mertua. Tapi di saat kami dengan hutang itu, kami dapat mujizat. Bayangkan hutang 150 juta dalam tempo 4 bulan Tuhan menolong. Hanya dari jualan ikan asin. Dari hasil jualan ikan asin, toh? 4 bulan itu terkumpul. Mujizat enggak? Mujizat. Mujizat Tuhan lah itu. Cara Tuhan, aku bilang kayak gini, Tuhan, dengan kejadian itu semuanya, Tuhan menolong kita, nggak habis pikir Tuhan, cara Tuhan kayak mana gitu. Aku bilang sama Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan, pasti bisa. Terus mertua saya bilang, kami nggak bisa bantu bayar hutang, cuman aku kasih uang 10 juta. Dari 10 juta inilah kalian bisa bayar hutang kalian itu, katanya kayak gitu. Dan aku berdoa, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan 10 juta ini Tuhan dikasih mertua sama aku, itu adalah doa orang tua gitu. Jadi setiap saya mau bayar hutang, Tuhan jamah hati toke saya supaya mau dia mengurangi gitu. Ada toke saya yang utang saya 48 juta, saya bayar 20 juta. Dia mau. Ada yang hutang 15 juta, saya bayar 8 juta. Dia mau, gitu loh. Gak habis pikir kan? Itu nyata. Iya. Kalau bukan Tuhan yang tolong ini nggak mungkin bisa kayak gini. 48 juta dibayar jadi cuma 20 juta. Banyak kali apanya. Bonusnya kan. Tengah kita bayar. Iya. Dari cara Tuhan yang membuat kami berutang, baru suami saya belajar untuk mengambil mengendalikan 25 kan. Mengendalikan, jadi uang jualan ini suami saya yang mengendalikan. Kalau secara mamak Batak, mana mau ditangani suami. Tapi saya bersyukur, saya mau. Jadi gini loh, kenapa saya mau? Jadi contoh gini ya, kalau saya dulu kan, saya kerjanya semua di rumah. Saya ibu rumah tangga, saya juga bantu untuk membantu pekerjaan suami gitu kan. Mana ya? Bantu suami, semua saya ngerjain gitu loh. Mulai dari ngurus anak-anak, saya nggak pakai pembantu, enggak. Saya jualan mulai dari pagi sampai sore, malam saya di rumah gitu. Terus, jadi kalau misalnya dulu kan, kalau misalnya saya mau jualan, datang nih toke, udah bingung nih, stres gitu kan, semua saya nge-handle gitu kan. Jadi sekarang enggak, suami yang menghandle. Jadi kalau datang misalnya toke, kalau mau ada utang, ya itu urusan dia, nggak urusan aku lagi. Gitu loh. Jadi mulai dari bayar listrik, uang sekolah anak-anak itu udah tanggung jawab suami. Jadi kalau saya mau ambil kebutuhan saya sendiri, saya ambil gitu. Gitu. Semua dari semua yang terjadi, saya bersyukur punya suami seperti dia. Yang saya syukuri, di balik kekasaran dia berkata, ternyata di hatinya ada hati Bapa. Kenapa aku bilang hati Bapa?
dia nggak pernah melihat kebetulan ya keluarga kami itu berkekurangan dari pihak saya. Nggak pernah dia bilang keluargamu miskin kok, adik-adikmu, kakak-kakakmu nggak ada yang gini, dia nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya datang ke rumah keluarga, dia itu kasih jajan-jajan nah kakak-kakak saya gitu. Tapi semua itu bermula dari sebuah pengampunan. Inilah titik baliknya semuanya. Belajar mengampuni. Jangan kita minta suami kita untuk berubah, tapi kita nggak berubah gitu loh. Dan saya secara umur, dengan umur saya, aku sih pengen ikut teman-temanku nongkrong-nongkrong, ibu-ibu gaul, pengen kan. Tapi itu semua aku sunat. Demi apa? Untuk teladan anak-anak. Jadi kalau kami sering cekcok sama anak-anak sekarang, aku bilang, bapak ini, anak-anak kalau ngeluh gitu kan, nggak boleh, itu bapak. Bapak harus dihormati. Karena itu temanku sampai mati. Ya, betul. Nanti kan anak-anak akan pergi. Jadi jangan kalian menghina bapak. Karena bapak itu bertanggung jawab sama klien, kecuali dia tidak bertanggung jawab. Saya bilang. Jadi anak-anak sekarang udah mulai jadi bapaknya itu hero gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga gitu, kumpul, ceritain bapaknya, itu anak-anak nggak suka. Kenapa kalian ceritain bapakku? Bapakku kan nggak pernah nyakiti hati kalian gitu. Iya. Jadi hero. Kayak gitu loh. Jadi Tapi dulu memang anak-anak sempat nggak suka sama bapaknya ya? Karena sempat kami sekarang punya anak aku itu paling besar kelas 3 SMA. Oh, Yang nomor 2 kelas 2 SMA, yang nomor 3 umur 3 tahun. Jadi perubahan yang paling besar dari suami saya waktu anak ketiga lahir. Jadi aku bilang 4 tahun belakangan ini. Jadi 4 tahun belakangan ini aku tuh belajar untuk menjadi wanita yang panjang sabar. Panjang sabar dan menguasai diri. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadilah istri yang teladan. Karena kita itu penolong gitu loh. Aku nggak pernah, tadi kan aku bilang, aku kusunat diriku untuk tidak bergaul dengan ibu-ibu. Bukan kepentingan dagingku itu pengen gitu loh. Tapi aku tinggalkan, kenapa? Aku jualan dari pagi sampai sore. Malam aku nggak pernah kemana-mana. Kalaupun aku pergi, pasti aku bawa anak. Aku bawa anak. Jadi aku tuh nggak pernah, mereka tuh nggak pernah lihat aku itu pasti ada gitu. Pulang sekolah mereka harus lihat aku ada. Jadi aku punya anak waktu anak paling besar kelas 2 SMP, dia kedapatan nge-vape di sekolah. Panggil SP gitu kan. Bapaknya yang kalau bapaknya kan urusan sekolah, anak-anak kan udah bapaknya, saya nggak ikut campur lagi gitu loh. Oh ya, ada itu. Jadi waktu sekolah di rumah bapaknya marah-marah gitu. Cuman anak ini kalau di SMP kami nggak pernah pukul lagi. Cuman waktu anak-anak kami SD, kami pukul kakinya memang pakai rotan. Iya, nggak apa-apa. Itu untuk mendidik. Jadi waktu SMP kami nggak mau main tangan lagi gitu loh. Jadi waktu bapaknya marah-marah, anakku ini anak paling besar ini nggak nangis, mukanya berang gitu loh. Jadi diusir sama bapaknya, pergi katanya kayak gitu, pergi keluar. Jadi 2 jam kemudian, hatimu udah reda, aku bilang sama suamiku, udah bisa aku sekarang yang ngomong, aku bilang ya, panggil abangmu, aku bilang sama kakak adiknya kan, dipanggil lah dia dipajak, duduk kayak orang bego gitu kan, datang lah dia. Cuman apa aku bilang sama anakku, Sam, kemana Samuel kan, Sam,
ininya balasan yang kau buat sama mama. Sama-sama loh bang, kita dipajak. Kalau hari Rabu, pekan, jam 1 kita udah dipajak loh bang, aku bilang. Sakit ya bang, mama cari makan sama bapak, aku bilang kayak gitu. Inilah balasanmu yang kau buat sama aku abang, aku bilang. Sakit kali perasaanku bang. Lebih sakit yang kau bikin dari bapak kalau bapakmu ngomong kasar sama mama. Ya, lebih sakit lagi kalau anak yang melawan ketimbang suami. Gitu. Hmm. Anak saya nangis. Kalau begininya balasanmu, mama tinggalkan rumah. Mama nggak mau. Karena kalau kau tidak berhasil, yang disalahkan itu paling besar seorang ibu, bukan bapak. Karena tugas ibu itu adalah penolong, pendoa, pengasuh untuk anak-anaknya, aku bilang. Terus nangislah anakku, aku minta maaf. Aku nggak ngulang lagi. Aku hanya pengen coba-coba. Dan puji Tuhan, semenjak kejadian itu, anak saya rajin ibadah pemuda, sampai dia menjadi ketua pemuda dan jadi berkat bagi teman-temannya. Terjadi mujizat luar biasa ini ya, jadi ketua pemuda. Inilah pekerjaan Tuhan yang dahsyat ketika ada seorang istri atau seorang ibu yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, mau merendahkan hati untuk mengampuni, maka keluarga akan dimenangkan, dijauhkan dari konflik-konflik yang berkepanjangan yang tidak akan pernah selesai. Luar biasa itu baby Silaban ini kesaksiannya ya. Jadi nggak mudah melepaskan pengampunan, tetapi ketika kita mau, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam keluarga kita. Selama kita menyimpan kepahitan dan mau menang ya dalam berdebat dengan pasangan, ya kita tidak akan pernah melihat mujizat. Yang ada konflik makin berkepanjangan dan bisa berakhir dengan bercerainya. Puji Tuhan ya, ini berarti dulu itu baby Silaban sebelum mengalami pemulihan, berarti dulu juga jarang ke gereja ya, gitu ya? Ke gereja, cuman hati enggak. Ke gereja, cuman kan kalau ke gereja ini kan orang hanya ada satu rutinitas, kewajiban, tapi hatinya nggak di situ. Ya. Tapi setelah mengalami KKR itu, disitulah mulai ada perubahan-perubahan ya, belajar untuk berubah ya, karena kan selama ini itu yang harus suami yang berubah, bertobat. Bukan aku yang salah. Wah, luar biasa ya. Jadi Ito ini jualan di mana? Di Pajak Porseal ini ya? Pajak Porsea, kebetulan kalau hari Jumat aku onan di Lumban Julu. Oh, di Lumban Julunya. Oh, oke. Ini luar biasa ini. Ada yang mau Ito sampaikan kepada para istri? Karena kan banyak juga yang mengalami kayak Ito ini kan. Banyak juga yang, masa nggak ngelawan kita? Kok kita yang berubah? Gitu loh. Suami kayak gitu, apalagi udah dipukuli kita ceraikan aja. Nah, kasihlah dulu masukan buat mungkin Eda Ito ini di live ini. Untuk yang ada di sini ya, buat khusus buat ibu-ibu, satu hal kata yang harus kau singkirkan dari pemikiran, jangan ada kata bercerai. Karena kalau kau bercerai, itu bukan hanya berdosa untuk Tuhan saja, itu berdosa juga untuk anak-anakmu. Ingat, kutuk itu 7 turunan, bukan 1 turunan, 2 turunan. Jadi waktu saya penyerahan anak, pendeta yang tahu latar belakang saya, dia mendoakan anak saya begini, segala kutuk yang mengikat anak ini, kutuk orang tua, nenek moyang, kutuk pernikahan, perjinahan, percabulan, kami putuskan.
Jadi untuk ibu-ibu, khusus untuk anak dulu saya berkata, tompang tangani anakmu. Katakan dalam nama Yesus, segala kutuk yang mengikat anak-anak kami tolak dalam nama Yesus. Karena saya pribadi juga bukan manusia yang sempurna. Dalam hidup saya waktu masa muda juga saya nggak baik-baik saja. Jadi kalau jadi seorang istri, belajar koreksi diri. Gitu loh. Belajar ngoreksi diri. Kenapa ya suami saya begini? Jangan dengan menikah minta cerai. Masa waktu kita pacaran kita nggak tahu karakter pasangan kita seperti apa gitu. Memang sulit awalnya. Awalnya sulit kali. Tapi Tuhan bilang jangan takut dan jangan khawatir. Itu pas. Itu porsinya itu pas. Belajar hidup tergantung dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan tergantung dengan kata-kata mutiara yang orang berikan. Itu. Belajar mengampuni, koreksi kata-kata kita. Jangan kita mengeluarkan kutuk untuk suami kita. Saat kita bilang, maksudnya kita ngomong jorok sama suami kita, itu kita sudah mengeluarkan kutuk untuk pasangan hidup kita. Kalau kita maaf, kita bilang, babi kau. Terjadilah sifatnya seperti babi, gitu loh. Jadi kalau suamimu mengata kasar sama mengutik kau, jadilah itu berkat untuk dirimu. Kita hidup jadi wanita itu adalah seorang penolong. Kita Tuhan izin, kita itu perempuan itu sebagai penolong. Kalau penolong itu robohlah rumah tangga itu. Robohlah rumah tangga itu. Kenapa di sini aku belajar dari mamaku? Mamaku itu tidak dekat dengan Tuhan, makanya mereka bercerai. Gitu. Jadi jangan ada kata bercerai. Kalaupun memang udah hubungan nggak sehat, lebih bagus pisah, tapi jangan menikah lagi. Memang sulit. Bahkan di hubungan kami aja, kami pernah loh ada yang namanya perselingkuhan. Tapi semua Tuhan pulihkan. Kalau kita mau suami kita berubah, ya ibu-ibu, saran saya, maaf, saya juga nggak sempurna. Kita dirubah. Yang dirubah itu hati. Baru satu, kita harus bisa jadi istri, menguasai diri, jadi teladan sama anak. Kalau kita, aku di rumah, aku nggak pernah marah-marah. Bisa tanya anak-anak sekarang. Kalau ada piring kotor, saya nggak pernah menjerit nuruh anak saya cuci piring, nggak pernah. Cuma saya bilang, kalau kamu nanti keluar dari rumah ini, nak, yang satu kamu rindukan mama. Saya nggak pernah, abang cuci piring, enggak. Ini rumah kotor, enggak. Bersihkan rumah, iya mak. Kalau nggak dibersihkan, aku bersihkan gitu. Sampai bapaknya, kau manjain, aku nggak manjain. Orang itu bentar lagi keluar dari rumah. Yang ngerjain ini siapa? Tetap juga nya, aku bilang. Jadi aku nggak mau tergantung sama anak gitu. Jadi ibu-ibu, belajarlah kita, mulut kita ini harus dijaga. Itu yang satu, kuncinya adalah mulut dan penguasaan diri. Berteman boleh, tapi berteman itu bukan nomor satu bagi hidupmu. Nongkrong sama teman boleh, tapi itu nggak jadi nomor satu di dalam hidupmu. Yang nomor satu dalam hidupmu adalah pertanggungjawabanmu yang Tuhan kau buat di dunia ini untuk sama Tuhan. Itu aja. Kalau katanya kekayaan, itu sudah punya porsi masing-masing. Tuhan sudah menakar berkat-berkat orang. Sekarang yang kurasakan, kami itu nggak kaya, tapi Tuhan cukupkan. Waktu kami utang 100 juta, selesai itu utang, 1 bulan lagi kami beli mobil. Tuhanku dahsyat. Kami bisa beli motor, beli rumah petak.
Kalau ada pengampunan, kau lepaskan pengampunan, berkat Tuhan itu pasti datang luar biasa. Uh, 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 uh. Ada lagi satu kesaksian hidup kami berdua suami istri. Nah, iya ceritakan Kak, biar jadi berkah untuk kita semua. Kalian pernah nggak ditipu orang sampai ratusan juta? Uh, ratusan juta. Huh, luar biasa. Kami pernah ditipu orang, pertama 5 juta. Kami nggak berantem suami istri, malah kan kami nengok-nengok gini. Besar kali kita dibodoh-bodohi ya gitu. Wow. Yang kedua, kami pernah ditipu investasi bodong 50 juta waktu melahirkan anak ketiga. Udah 50 juta kami pinjam itu ke bank. Cuman apa aku bilang sama suami? 15. 85 6 7 8. Oke, Kak. Waktu melahirkan anak, kau kenapa? Aku bilang di rumah sakit. Investasi itu bohong katanya. Terus aku bilang kayak gini. Terus bayangkan tuh di rumah sakit, apalah mau ku bilang? Apalah mau ku apakan samamu? Ku bilang. Udahlah Pak, aku lagi baru melahirkan. Jangan kau stres. Kita bayar pelan-pelan ke bank. Iya mak ya. Perempuan mana yang kolok kayak gitu? Iya. Harus udah ngamuk-ngamuk itu. Lagi habis melahirkan dapat kabar 50 juta hilang kayak gitu aja kan harusnya stres. Dia pusing, ngamuk-ngamuk. Tapi Selesai kok bisa ke bilang bank. kayak gitu ya? Selesai ke bank, kami ditipu keluarga lagi 80 juta. Jadi ini ya 80 juta. Kami harus bayar ke bank 3.650.000 per bulan. Puji Tuhan 7 bulan lagi mau selesai. Oh, Kami nggak bertengkar, kami nggak ribut, dan keluarga yang membodoh-bodohi kami juga, yang menipu kami juga nggak pernah ku maki-maki, nggak pernah ku jahati, enggak. Cuman ku bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan itu membuat suami saya lebih baik lagi. Walaupun suami saya ada kurangnya sekarang malas ke gereja. Tapi saya percaya dengan karakter anak-anak, dengan karakter saya, ada saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk suami saya. Kalau pergumulan saya, kalau saya pikir-pikir gini, Tuhan, kenapa ya? Udah selesai masalah rumah tangga, kok ada masalah badai ekonomi gitu lagi, ditipu orang terus-menerus. Cuman waktu saya ditipu, niat saya kan untuk menolong orang, Tuhan. Tapi saya percaya, kalau Tuhan, kalau orang lain saya tolong, saya ditipu, saya mengutangi Tuhan. Kenapa saya bilang saya mengutangi Tuhan? Aku percaya anak-anakku menjadi anak-anak yang berhasil di hadapan Tuhan. ya. Dan tidak Ya. kekurangan. Sekalipun kami ditipu orang ratusan juta, tapi Tuhan tidak pernah memiskinkan kami. Amin. Masih bisa makan enak, masih bisa ketawa, masih bisa bersuka cita, masih bisa ibadah, masih bisa memuji Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Amin. Makanya itulah, kalau kita belajar menguasai diri, panjang sabar, tidak marah-marah, tidak berdosa, segala sesuatunya akan Tuhan mudahkan. Amin. Amin. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin sekarang rumah tangganya lagi tidak baik-baik saja, buat jadi baik-baik saja. Yap. Memang sulit kali. Belajar duduk diam di kaki Tuhan, itu kuncinya. Ya. Saya punya hahadoli 2, Eda 5. Puji Tuhan sampai mertua perempuan saya masih hidup. Puji Tuhan, kami nggak pernah ribut. Puji Tuhan, saya punya 5 Eda baik-baik semua.
sayang sama anak-anak. Iya. Jadi saya bersyukur dapat suami seperti dia. Iya. Kenapa? Saya nggak pernah merasakan begitu dekat dengan keluarga suami saya. Keluarga suami saya itu enggak orang lain lagi sama saya. Udah kayak diri saya sendiri gitu loh. Kenapa saya bisa seperti itu? Semua karena saya, karena ini hati. Hmm. Saya nggak pernah melawan sama mertua saya. Kalau suami mertua saya menasehati saya diam, dengerin gitu. Iya. Karena yang orang tua bilang itu semua perkataan yang baik. Nanti aku gini, kenapa orang mama-mama Batak selalu bilang, yalah dipapi nih anaknya gitu kan, dibela-bela anaknya karena anaknya. Tapi anak saya sekarang udah besar, saya udah mengerti arti kata-kata itu. Hmm. Pada dasarnya nggak ada orang tua membela kalau anaknya salah, nggak ada, Iya. nggak ada. Cuman orang tua bagaimana supaya rumah tangganya anaknya baik-baik saja. Hmm. Supaya anaknya takut Tuhan. Ini saya jadi orang ibu harus bisa kau bikin anakmu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Anak saya juga terlibat pelayanan di gereja, ada yang main tamborin, ada yang main kazon di gereja. Jadi mulai dari kecil ajarin anakmu untuk rajin ke gereja. Ya. Jadi kalau istri di rumah nggak pernah ibadah, bagaimana keluarga itu mau baik? Istri kan tiang doa kalau nggak ke gereja, nggak doa, cemana coba ya kan? Kalau orang-orang Batak di sini lebih penting ya cari uang daripada ibadah. Jadi kalau saya memang, jadi kalau suami saya kalau dibilang gini, ayo gereja, kalianlah ke gereja katanya kayak gitu. Oh ya udahlah. Jadi kalau kami ribut di rumah, iyalah akunya setan di rumah karena cuma aku nggak pernah ke gereja katanya. Puji Tuhan ada Tuhan kesadaran bagi dirinya, aku bilang. Itu. Jadi kita jadi seorang istri itu ini mindsetnya namanya itu aku nggak ngerti. Pola pikir kita itu harus kita berubah. Positif lah dalam menghadapi segala hal. Jangan kalian bilang orang Batak, tiap harinya suamiku ke kedai tua. Kalau katanya kalau nggak ke kedai tua aku kayak mana aku marsaur katanya kayak gitu kan. Ya terserahmu lah. Intinya kami tetap mengasihi kau, mendoakan kau, aku bilang. Ya sampai sekarang pun saya nggak henti-hentinya bergumul buat dia supaya rajin ibadah. Karena dia kan kayak mana pun dia tetap imam kepala. Jadi kalau istri jangan suka melawan sama suami sekalipun suamimu kasar. Karena kan Tuhan bilang hormatilah suamimu. Sekalipun kau tidak dikasihi, masih ada Tuhan yang mengasihimu. Amin. Wow. Terima kasih Kitokku Baby Silaban dari Porsea yang sudah bersaksi hari ini memberikan kekuatan khususnya kepada para istri yang sedang mengalami KDRT ya, menyesal menikah dengan suami yang sekarang. Terima kasih sudah memberikan pencerahan. Terima kasih sudah memberikan masukan supaya kuat ya, jangan sampai menceraikan suami, jangan sampai ngelawan-ngelawan sama suami. Jadi istri yang benar-benar sesuai dengan Alkitab, penolong, yang doa ya, belajar banyak-banyak mengampuni suami. Nah, ini nih poinnya nih, belajar banyak-banyak mengampuni suami. Sekalipun sebenarnya kita yang dilukai, kita yang disakiti, ya udah kita belajar untuk melepaskan kedagingan kita. Harusnya kita bisa ngelawan, harusnya kita bisa fight balik, tetapi kita melepaskan pengampunan. Nah, ini sebenarnya rahasia yang sangat dalam ini. Karena ketika kita melepaskan pengampunan tersebut, mujizat demi mujizat terjadi dalam pernikahan kita. Ya, pelan-pelan Tuhan ubahkan, pelan-pelan terjadi pemulihan yang dari Tuhan. Nah, itu proses yang kita akan alami
ketika kita berani melepaskan pengampunan. Wah, ya mantap sekali. Itokku, Baby Silaban. Salam sama Laiku, salam sama bere-bereku semuanya. Ya, biarlah Tuhan memberkati pernikahan Itok, Baby Silaban dan lain. Tuhan yang memberkati setiap usaha bisnis yang sedang dilakukan, dikerjakan hari-hari ini. Kalau Tuhan sudah buka jalan, aku percaya Tuhan akan semakin memberkati dan memperluas area Itok, Baby Silaban dan lain. Ya, diberkatilah selalu. Terima kasih sudah bersaksi. Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan mengalami NPD, gangguan kejiwaan, gangguan kepribadian, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan.